Oke, please click Bentar, Bu. continue. Ya, sambil diambil coba buku tematiknya. Ya, atau buku tulisnya yang teman-teman ngerjain si mind mapping Pancasila. Coba diambil, let me check. Kan Bu Tiwi bilang Bu Tiwi nggak akan masukin ke Google Classroom, tapi Bu Tiwi akan cek satu persatu di Zoom. Let me check. Bu. Apa? Tematik. Ya, tematik tema 1 Zi, yang bukan minggu lalu, Selasa. Selasa kemarin, kan Bu Tiwi minta buat bikin mind mapping kan di halaman 27 tuh. Izin matiin kamera ya, Bu. Iya, boleh, Ran. Tapi Ranu udah selesai belum itunya? Mind mappingnya yang halaman 27, Ran. Let me check, stop share dulu ya. Coba tunjukkan. Udah selesai, Kalista? Mantap, Masya Allah. Good. Mana yang lain? Let me check, let me check. Dina udah selesai? Udah. Alhamdulillah, mana? Oke, sebentar Bu Tiwi catat. Mana kertasku? Alista, Dina sudah selesai. Siapa lagi yang udah selesai? Una udah, Nak? Nah, jangan diburemin. Una pakai efek buremin, jadi kagak kelihatan. Oh, oke. Yes, Una, Iza. Mana lagi? Aa, udah? Rizky? Belum, Bu, baru 2 kemarin. Alah. Rizky? Belum. Alah. Nanda? Nanda udah? Gifari? Tes. Oke, Ranu. Ranu udah selesai belum? Mind mappingnya? Udah selesai, Ran? Apa, Bu? Mind mapping Pancasila yang kemarin di halaman 27 tuh sudah selesai belum? Sudah, Bu. Naira udah. Mana, Nay? Coba efeknya dihilangin dulu. Siap. Oke. Tasa sudah selesai, Solihah? Sudah, Bu. Mana tunjukin buku tulisnya? Bentar, Bu, belum dicari tadi. Ya, cari dulu. Silakan cari. Gifari udah, Mas? Belum, Bu. Berapa poin yang udah? Masih belum, Bu. Belum sama sekali. Kan kemarin 3. itu dia. Maksudnya masih 3. Berarti sisa 2 ya? Oh. Sisa 2 kan? Iya. Oke. Isnan, Elang? Belum, Bu. Udah berapa poin lah, Nan? Yang kata itu 2, Bu. Ampun dah. Elang? Ya, Udah selesai belum mind mappingnya? Mana? Benar. Ya, nggak apa-apa, Tasa pakai kertas tunjukin. Coba lebih dekat ke kamera. Mana? Oh, Tasa bikinnya per itu ya, nggak dibulet-buletin ya? Mind mappingnya nggak Tasa bulet-buletin ya? Oh, iya. Nanti saya pilih buku tulis, Bu. Oh, oke. Tapi jangan hilang kertasnya ya, Tasa. Itu kan rangkuman buat belajar Pancasila di awal. Jangan hilang ya, biar Tasa bisa belajar buat hari Senin ulangan. Ya. Mas Elang udah selesai, Mas? 5 poin, Mas? Mantap. Good. Belum selesai 2. Saci, sudah selesai, Solihah?
Belum, Bu. Berapa poin yang Saci sudah kerjain? 3. Saci 3, berarti tadi sama kayak Gifari ya. Isnan 2, Fardan 2. Rizky tadi berapa Ki yang udah dikerjain Ki? 2 apa 3? 3. Oke. Terus siapa lagi nih? Hamzah, Ranu. Sudah selesai belum mind mappingnya? Ya, Bu. Sudah selesai mind mappingnya? Udah. Udah apa belum? Udah. Mana tunjukin dulu. Matiin mic-nya, terus tunjukin aja fotonya. Mana si Ranu? Mana? Hamzah? Hamzah, Ya, Bu. udah selesai belum? Belum. Berapa nomor yang udah dikerjain? 3. Coba tunjukin. Ya. Mana? Malik. Malik. Malik dari tadi nggak ada suaranya nih, Malik. Kemana Malik? Siapa lagi ya? Andaru. Ah, itu dia. Malik, udah selesai belum mind mapping yang kemarin Bu Tiwi tugasin via WA? Udah, Bu. Coba tunjukin. Tunggu dulu, Bu. Ambil bukunya, nyalain kameranya. Andaru? Andaru sudah selesai? Belum semua, Bu. Berapa poin yang udah dikerjain? Baru 2, Bu. Baru 2. 1 deh, 1. Ah, baru 1. Kemarin bukannya kelompok kamu itu udah ngerjain 2? Ya. Tapi masing-masing, Bu. Oh, masing-masing. Baiklah. Easy, udah belum? Belum, Bu. Berapa poin yang dikerjain? Masih 4. Oh, dikit lagi tuh, Zi. Tinggal 1 lagi, Zi. Iya, Bu. Ya udah, Al. Kosong. Ya, Bu. Kan kemarin udah dapet 1 katanya. Kan kamu sama Una, kan sekelompoknya. Kan belum dikasih tahu sama Una. Lah, aku harus kelamaan gambreng sih. Makanya jangan kelamaan gambreng. Jadi belum sama sekali, Al. Belum disalin sama sekali. Belum. Iya, Itu Robbana. kan aku, kalau yang lain mah nggak tahu. Iya, kan Bu Tiwi nanya satu-satu ini. Aurel. Aurel, Iya, Bu. udah selesai belum mind mappingnya? Belum, Bu. Udah berapa poin? 3. 3. Udah, siapa lagi yang belum Bu Tiwi tanya? Ibra. Iya, Bu. Udah selesai, Solih? Selesai apanya, Bu? Mind mapping, udah selesai belum? Yang tentang Pancasila loh, Ibra, yang kemarin Bu Tiwi bagi via Zoom-nya kan Bu Tiwi bagi-bagi tuh, breakout. Terus kan Bu Tiwi minta teman-teman buat selesaiin mind mapping-nya kan di rumah masing-masing. Udah selesai belum? Belum, Bu. Udah berapa? Yang udah dikerjain berapa sama Ibra? 1, Bu. Baru 1, mantap. Nanda, Ya, Bu. udah selesai belum? Sudah, Bu. Semuanya? Coba tunjukin. Sebentar, Bu. Ranu, boleh coba tolong ditunjukin, Ran? Warnanya pink, Solihah. Background-nya dinonaktifin dulu. Ya. Oke, siap. Yang belum Bu Tiwi tanya siapa ya?
Udah semua ya? 19 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, 1. Tadi Malik keluar. Ini kenapa coba? Oke, alhamdulillah sudah ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang udah selesai ngerjain, 10 orang belum selesai mengerjakan. Ya, jadi nanti silahkan dilanjutin. Kenapa Bu Tiwi minta dilanjutin dan tidak Bu Tiwi masukin ke Google Classroom? Bukan berarti nggak Bu Tiwi nilai ya. Nih Bu Tiwi ngelisin ke teman-teman nih. Mind mapping Pancasila yang udah selesai Bu Tiwi checklist. Yang belum selesai Bu Tiwi silang, sama Bu Tiwi kasih poin di sampingnya, udah berapa nomor yang dia kerjain. Ya, kenapa? Karena ini rangkuman kalian sendiri teman-teman buat materi Pancasila, supaya ketika nanti ulangan soal Pancasilanya keluar, teman-teman udah tahu tentang sejarah Pancasilanya. Kan kalau nggak dirangkum sendiri, teman-teman cuma dengerin Bu Tiwi ngomong doang, pasti seringnya nanti lupa. Nggak ditulis itu tuh, katanya Imam Syafi'i, ikatlah ilmu dengan tulisan. Makanya Bu Tiwi minta teman-teman buat ngerjain tugas, calalalat lili-lili, kayak gitu, untuk mengikat ilmu, supaya nggak mudah lupa. Tapi ilmu kan nggak bisa dilihat, Bu. Ilmu kan juga berarti nggak bisa diikat dong. Siapa bilang ilmu nggak bisa dilihat? Yang Bu Tiwi kasih PowerPoint ke kalian apa? Ilmu kan? Nah, daripada PowerPoint-nya cuma di Bu Tiwi tulis doang, daripada Bu Tiwi tulis doang PowerPoint-nya, kalian catat lagi. Nah, itulah bagian dari mengikat ilmu dengan tulisan. Gitu. Kalau perlu setiap yang Bu Tiwi omongin kalian tulis. Gitu. Bisa nggak tuh? Jadi kalau yang cuman nggak berguna kita tulis gitu. Iya, jangan juga lah. Kalau Bu Tiwinya lagi rada-rada jangan ditulis lah. Oke, kita lanjut ya. Bu Tiwi mau nanya deh. Ranu, kan kamu bikin syair. Syairnya atasnya bagus, Ran. Terus paling bawah ada bilang gurunya suka main zombie. Itu siapa? Ranu lagi ngebayangin siapa? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Kia. Kia kok baru masuk, telat 1 jam. Kemana aja, Kia? Ini sudah mama dengerin ceramah sambil makan. Oh, pasti makannya lama, bukan dengerin ceramahnya yang lama ini ya. Oke, Kia, Bu Tiwi sekalian tanya deh. Kia udah selesai belum main mappingnya yang ini? Yang halaman 27, Ki. Udah mati. Udah belum? Udah kau. Hah? Udah kok, waktu itu udah selesai dikerjain. Semuanya. Wih, mantap. Ada nggak di situ deket Kia PowerPoint-nya? PowerPoint-nya. Bukunya ada nggak deket Kia? Ini, Bu. Coba buka. Halaman berapa ya, Bu? Halaman berapa, Bu? Halaman 27. 27, Ki. Udah. Mantap. Oke, good, Kia. Hebat. Masalahnya apa, Sar? Sekarang pelajarannya tentang Pancasila. Masih tentang Pancasila, Ki. Buat persiapan, kita mau ulangan hari Senin. Nah, udah ya, cek mind mapping-nya udah. Terus, kita akan review sejarah Pancasila. Sebelumnya coba inget-inget dulu deh. Arti Pancasila apa sih, guys? Panca itu apa? Sila itu apa?
Pelajaran kelas 4. Panca 5. Sila berarti? Dasar. Ya, 5 dasar. Good, Ki. Terus makna simbol dari masing-masing sila. Nih, coba. Ini sila keberapa, Banteng? Banteng sila ke-4. Maknanya apa sih dari banteng itu? Banteng itu hewan yang apa? Hewan yang suka berkumpul. Ya, banteng tuh hewan yang suka berkumpul. Nah, diibaratkan manusia itu kan suka berkumpul. Nah, kalau kumpul itu kan manusia pasti ngobrol dong. Nah, di sila keempat itu kan apa? Bunyinya apa? Keadilan sosial ya? Sila keempat apa? Bu Tiwi acak. Coba inget-inget. Dan pasti kerunut dari sila 1. Kerakyatan. Ya, Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Good. Berarti kan dia tentang musyawarah. Berarti si banteng itu hewan yang suka berkumpul, dia suka ngobrol, dia suka musyawarah, diibaratkan seperti itu. Ya. Terus pohon beringin, sila keberapa? 3. Bunyinya? Persatuan Good. Persatuan Indonesia. Kenapa pohon beringin simbolnya? Entahlah, mungkin karena manusia suka pohon kali. Bukan. Kenapa pohon beringin simbolnya? Atau mungkin dulu orang suka makan apa tuh? Makan pohon ya kali. Gimana caranya mangap-mangap? Emangnya orang jerapah? Bisa aja Bu, dulu manusia. Kenapa pohon beringin? Pohon beringin tuh punya daun yang kayak apa? Daunnya apa? Kayak payung. Ya, kayak payung ya. Daunnya kan kayak payung. Terus akarnya gimana akarnya? Akarnya itu apa ya? Akar batangnya itu gimana tuh pohon beringin? Banyak, besar. Akarnya akar gantung, pinter. Nah, diibaratkan persatuan Indonesia itu adalah pohon beringin. Kenapa? Indonesia itu kan banyak sukunya, banyak agamanya, banyak jenis-jenis orangnya. Nah, pohon itu ibaratnya adalah naungan buat masyarakat Indonesia. Supaya apa? Supaya bersatu di bawah pohon. Gitu. Coba bayangin, kalau hujan, nih kalian misalkan lagi di jalan, terus jangan naik mobil ya, bayangin ya, kalian lagi di jalan, terus kalian kehujanan, misalkan jalan kaki atau naik motor, kalian gimana? Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian hujan-hujanan? Berteduh, pintar. Teduhnya rame-rame atau sendirian? Masuk kelas. Iya dong. Pernah nggak ngelihat orang ibaratnya lagi di jalanan, terus orang berteduh sendirian. Misalkan dia berteduh 1 orang ada di bawah kolong tol, misalkan. Pernah nggak? Pernah. Melihat 1 orang doang di kolong tol? Enggak. Kan biasanya kalau hujan pasti rame-rame. Karena yang pakai motor pada menepi kayak gitu. Terus orang-orang setidaknya nyari tempat berteduh sebentar selama dia nggak punya payung atau dia nggak bawa jas hujan. Kalau dia bawa jas hujan dan bawa payung pun dia berteduh sebentar dulu pasti. Kenapa? Karena kan dia siap-siap pakai jas hujannya, pakai payungnya. Gitu. Nah, ibaratnya pohon beringin gitu teman-teman. Jadi sebagai tempat bernaung atau tempat berteduh seluruh rakyat Indonesia. Jadi semuanya bersatu di bawah naungan pohon beringin itu. Kalau pohonnya kesambar petir mati semua. Pinter Ibra. Kalau pohonnya kesambar petir mati semua ya. Tapi pohon beringin itu termasuk pohon yang kuat menahan petir. Gitu ya. Kalau pohon-pohon yang lain, petir itu bisa nyamber kalau ujungnya lancip. Sedangkan pohon beringin kan nggak ada lancip-lancipnya, dia kan melengkung kan.
Jadi insya Allah berteduh di bawah pohon beringin itu nggak kenapa-napa, maksudnya nggak kena petir segala macem gitu. Ya wallahu alam. Ya karena petir itu suka sama yang lancip gitu. Kayak misalkan pohon cemara, kalau teman-teman ngelihat di salah satu film Amerika apa ya kalau nggak salah, kayak film-film Angin Puting Beliung kayak gitu-gitu ya, film tentang disaster bencana itu, kalau misalkan ngelihat pohon cemara kayak gitu-gitu tuh sampai sampai mengkilat gitu karena kena si sambaran petir itu, karena dia kan lancip ya gitu. Oke, lanjut bagian tengah-tengah, sila keberapa ini? Bintang, sila ke Satu. bunyinya adalah Ketuhanan yang Maha Maha Esa. Esa. good. Kenapa simbol Tuhan itu disimbolkan dengan bintang? Kenapa dengan bintang? Kenapa simbolnya kayak misalnya Allah, terus Yesus segala macem? Kenapa kali Bu, orang-orang zaman dulu. Cahaya, Bu. Cahaya, ya. Karena Tuhan Allah gitu ya, itu merupakan cahaya buat kita sebagai umatnya gitu, buat seluruh umat manusia yang percaya sama Tuhan, itu tuh cahaya, bagaikan mendapat hidayah kita beribadah sesuai dengan agama kita. Bayangin orang-orang yang misalkan dia nggak punya agama gitu ya, dia tidak mendapatkan cahaya itu, dia nggak percaya yang namanya ada Tuhan, itu dia nggak percaya. Apapun jenis Tuhannya ya, misalkan mereka percayanya sama dewa-dewa kayak gitu, kan kayak Hindu Buddha kan percayanya sama dewa-dewa. Itu kan dia dapat seperti pancaran ilahi, cahaya yang ada di dalam hatinya dia. Dia mau beribadah itu merupakan sebuah cahaya. Jadi kalau kita mengaku beragama, apalagi agama kita agama Islam, kalau kita nggak mau beribadah, nah tuh Allah ngasih cahaya nggak ke hati kita. Ayo, jangan sampai ya Allah hilangkan cahaya itu ya. Ya udah Bu, kasih lampu. Kita malah dimatiin. Ya udah Bu, kita kasih lampu aja nih Bu hati kita Bu, biar terang gitu ya. Bukan kayak gitu juga. Bukan diartikan secara deril cahaya dalam hati ya, tapi cahayanya secara abstrak atau tadi Al bilang tidak terlihat seperti layaknya ilmu. Oke, lanjut. Padi dan kapas itu termasuk ke dalam sila keberapa? Kelima. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau makan harus dihabiskan, itu sila yang Al bikin nanti ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good job Nanda sama Gifari. Bagus. Kenapa padi sama kapas disimbolkan sebagai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Sandang dan pangan. Mungkin karena dulu. Sandang, pangan, dan sandang. Sandang dan pangan, betul, Nay. Yang sandang itu makanan atau pakaian? Pakaian, good. Kalau pakaian berarti simbolnya padi apa kapas? Kapas. Kenapa kapas? Bukan padi. Kalau dibikin dari padi, itu mah buat dimakan. Kalau dibikin dari padi, itu mah enaknya jadi nasi, jadi makanan. Iya, pintar ya. Kalau dari padi ya kita nggak bisa bikin kayak begini Bu. Nanti masa rumbai-rumbai baju-baju kita gitu ya. Oke, good job. Sandang itu pakaian dan pangan itu padi ya, atau makanan pokok kita dan pakaian yang kita gunakan. Kenapa sandang sama pangan sebagai keadilan sosial? Bahwa pemerintah itu harus menjamin setiap warga negaranya bisa makan, bisa punya pakaian. Itu dasar banget. Sebenarnya dasar satu lagi. Sandang, pangan, satu lagi papan. Papan itu apa papan? Papan itu rumah. Ya, papan itu rumah. Sebenarnya pemerintah kita wajib untuk menyediakan 3 hal buat warga negaranya.
makanan, pakaian, sama rumah buat berteduh kayak gitu. Cuma yang paling pokok di sini yang paling benar-benar pokok banget itu 2. Makanan sama pakaian. Ketika makanan sama pakaian sudah tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah kita, maka nanti modelnya seperti saudara-saudara kita di Afrika sana ya teman-teman, bajunya cuma pakai kulit mereka, makanannya cuma pakai ya seadanya doang yang bisa mereka makan, perutnya sampai buncit. Buncitnya bukan karena buncit kekenyangan ya, tapi buncitnya karena buncit kelaparan atau busung lapar seperti itu. Jadi makan batu aja daripada kelaparan. Kita dijamin sama pemerintah kita untuk mendapatkan itu. Dari mana? Dari pekerjaan yang kita lakukan seperti itu, dari usaha-usaha, dari uang-uang yang kita belanjakan, kita bisa mendapatkan itu. Ya, jadi adil, seluruhnya harus miliki itu. Kalau nggak miliki ya berarti wajib bagi para di sekelilingnya dia buat melengkapi hidup saudaranya. Itu bagi sandang sama papan. Mendapatkannya, boleh demo. Oh, boleh demo, iya boleh. Boleh demo ke Pak Jokowi ya. Pak, saya nggak punya makanan hari ini Pak, kayak gitu. Ya, nggak begitu juga. Terakhir, rantai itu sila ke 2. Bunyinya Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Good, Dina. Kalau tadi keadilan sosial adalah tugas pemerintah buat mencukupi seluruh kebutuhan masyarakatnya atau warga negaranya, kalau keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang sila kedua ini adalah tanggung jawab masyarakatnya, sekelilingnya. Jadi kalau kita misalkan ada yang kena bencana, itu kita boleh tidak berkewajiban tapi disunahkan untuk memberikan. Atau misalkan ada orang yang minta-minta kita ngasih, itu termasuk rasa belas asih kita ke orang lain. Itu silanya sila kedua. Ya, contoh sila kedua itu di antara kita ke orang lain, itu sila kedua. Kalau apa, Al? Kalau kita ngasih ke orang miskin tapi ternyata dia pura-pura, gimana Bu? Ya udah nggak apa-apa, yang penting niat kita udah membantu. Kan Allah ngelihat niat kita. Allah ngelihat niat kita. Misalkan nih Bu Tiwi, jangan Bu Tiwi. Misalkan nih Al ngasihnya ke Bu Tiwi minta-minta gitu kan. Terus ternyata Al tahu, wah ternyata Bu Tiwi rumahnya lebih gede dari rumah aku. Misalnya ngapain aku ngasih-ngasih ke orang minta-minta yang seperti itu gitu kan. Niat kita kan udah beramal biar Allah yang ngebales amal kita. Kita bukan minta orang lain buat ngebales, apalagi orang yang kita kasih ya buat ngebales itu gitu. Jadi tugas kita hanya beramal biar Allah aja yang ngebales apa-apa yang sudah kita amalkan. Nggak usah dituntut dia bohongin aku. Hamzah jajanin Bu Tiwi dong gitu kan, terus dijajanin, ternyata Bu Tiwi punya uang lebih banyak dari Hamzah, ya udah ngasih aja, nggak usah ngarepin balasan gitu ya. Oke. Poin nomor 2 udah, alhamdulillah ingat semuanya. Poin nomor 3, makna dan contoh nyata Bhinneka Tunggal Ika itu kayak mana? Apa artinya dulu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Contohnya gimana? Beda-beda tapi tetap satu. Contohnya gimana dalam kehidupan kita? Kayak mana? Beda agama. Agama, kenapa agama Ki? Kenapa agama? Berbeda-beda tetap satu, agamanya banyak. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Terus? Gak boleh saling ngejek. Gak boleh saling ngejek, pinter. Ya, jadi harus saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan. Menyayangi. Oke.
Good. Selanjutnya, nah kan kemarin teman-teman sudah bikin mind mapping nih tentang sejarah lahirnya Pancasila. Coba ceritain secara singkat, gimana sih tiba-tiba kok Pancasila bisa jadi dasar negara kita? Mungkin presiden malas kali bikin peraturan-peraturan baru. Loh, kok presiden males? Iya tuh, Pak Soekarno. Loh, Pak Soekarno justru yang paling rajin, Al. Pak Soekarno jadi orang pemalas kayak kita sekarang, kita nggak bisa merdeka, Al. Justru Soekarno yang paling rajin ke sana ke sini. Sampai Kalau YNTKTS, Bu? Ya, YNKTS ya rajin dengan tugasnya masing-masing lah. Ya. DPR. Jadi gimana? Siapa yang bikin BPUPKI? Kok jadi BPUPKI? Siapa yang bikin Pancasila? YNTKTS. Bukan lah. YNKTS mah hanya menjalankan aja. Ada siapa tuh? Ada 3 orang kan yang mengajukan Pancasila. Siapa tuh? Yamin, terus Supomo, sama satu lagi Soekarno. Ya betul. Yang pendapatnya diterima siapa buat menjadikan dasar 5 sila? Enggak ada. Siapa yang pendapat dari 3 itu, dari 3 nama itu, Supomo, Muhammad Yamin, sama Soekarno, siapa yang pendapatnya diterima? Akhirnya bisa jadi Pancasila sekarang? Soekarno. Oke, good. Nah, ingat gak ya sama ini? Tanda-tanda panah ini udah Bu Tiwi kasih tahu dari kelas 5. Pertama kali. Ingat. Ingat? Coba gimana ceritanya, Mas? Ingat tapi kok nggak ingat ceritanya. Gimana? Siapa yang mau ceritain? Gantian. Baca aja, baca ini ya, baca ininya nih. Coba ceritain siapa yang mau ceritain. Kalista mau coba cerita? Dibaca aja. Kalista ada di situ? Yang baca aja kan, Bu? Ya, coba baca sambil dikembangin coba sama Kalista. Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan. Datang negara Eropa yang ingin menjajah kita, dalam kurung Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Terjadi Perang Dunia I dan II, negara Eropa bangkrut. Indonesia dari dulu gak maju dijajah, gak mau dijajah, ingin merdeka. Nggak mau merdeka, ingin dijajah. Datang Jepang yang mengaku saudara tua kita, tapi ternyata menjajah juga. Jepang masih iming-iming akan ngasih kemerdekaan untuk Indonesia dengan membentuk BPUPKI. Terus? Indonesia mengambil kesempatan dengan dibentuknya BPUPKI oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Terakhir, salah satu hasil sidang BPUPKI adalah merumuskan isi dari Pancasila. Nah, oke. Terima kasih, Kal. Jadi ini merupakan alur ya yang sudah sering Bu Tiwi ceritain di kelas 5, beberapa kali Bu Tiwi ceritain di kelas 5. Di kelas 6 Bu Tiwi munculin lagi alurnya dari Indonesia dulu masih belum merdeka, jauh sekali belum merdeka, masih berupa kerajaan-kerajaan. Akhirnya kita udah belajar juga tentang kedatangan negara-negara Eropa yang mau menjajah Indonesia, bukan mau tapi sudah menjajah Indonesia gitu ya. Ada apa aja negara Eropanya? Portugis, Spanyol, Belanda, sama Inggris.
Ada 4 negara Eropa yang menjajah Indonesia. Terus Eropa bangkrut karena ada Perang Dunia I, Perang Dunia II. Eropa bangkrut, Belanda khususnya yang terakhir menjajah Indonesia, pergi dari Indonesia. Nah, di balik penjajahan itu, di balik penjajahan bangsa Eropa dari sebelum Indonesia merdeka dulu, Indonesia dari dulu tuh nggak mau dijajah. Makanya banyak banget yang namanya perang-perang dari daerah-daerah. Perang Aceh, perang Padri dari Sumatera Barat, di Maluku juga terjadi perang gitu ya, ada Patimura, di Sulawesi Selatan ada Sultan Hasanuddin, di Kalimantan ada siapa? Pangeran Antasari. Di Jawa banyak banget, ada Sultan siapa itu namanya dari Jogja atau Jawa Tengah? Bukan Sultan, Pangeran siapa? Di Ponorogo, terus banyak banget kalau di Betawi itu ada si Pitung segala macam lah ya. Banyak banget akhirnya muncul pahlawan-pahlawan dari daerah karena sebenarnya nggak mau dijajah gitu. Sampai akhirnya ketika Jepang datang, Belanda udah pergi, Jepang datang, ngaku-ngaku jadi saudara kita, ngaku-ngaku deket sama kita dalam tanda kutip, ternyata tujuannya mau menjajah juga. Gitu. Kenapa Jepang sih? Kenapa Jepang? Ya, padahal kalau teman-temannya si Jerome ditanya gitu ya, si Yusuke, si Otsuka, sama si apa itu namanya satu lagi Tomo, kamu tahu nggak dulu Jepang pernah jajah Indonesia gitu? Mereka nggak tahu gitu, mereka nggak tahu sejarahnya. Padahal dulu Jepang sama Indonesia tuh punya sejarah yang sangat kelam gitu. Nah, Jepang ngaku-ngaku jadi saudara kita karena sama-sama orang Asia, tapi ujung-ujungnya bohong. Namun Jepang ngasih iming-iming kalau mau merdekain Indonesia. Kenapa, Al? Bukannya semua manusia itu saudara ya, nggak ada beda-bedanya. Iya, semua manusia saudara sebenarnya, tapi kan karena sama-sama orang Asia dan yang kemarin ngejajah Indonesia itu adalah orang Eropa, jadi Jepang mengaku saudara kita gitu karena sama-sama orang Asia. Tapi bohong kan, akhirnya kita dijajah juga 3 tahun lebih beberapa bulan. Namun di akhirnya Jepang memberikan iming-iming akan memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Nih, Merdeka, aku kasih fasilitas organisasi BPUPKI. Apa kepanjangan BPUPKI? Badan Pembentukan. U-nya? bukan upacara. Usaha. P-nya? Persiapan kemerdekaan Indonesia. Pinter. Bukan badan pembentukan, tapi badan penyelidik nih di buku halaman 23 ada. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibikinnya sama Jepang. Namun 9 orang ini nih ya, ada Pak Soekarno, ada Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, ada Amaramis, terus kelihatan nggak sih ada Agus Salim, ada Wahid Hashim, ada Ahmad Subarjo, gitu-gitu ada 9 orang yang akhirnya membentuk dan mendirikan BPUPKI ini sampai akhirnya merumuskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita. Seperti itu ceritanya, panjang sekali. Teman-teman udah belajar dari kelas 4 sampai kelas 6 masih belajar lagi ya. Ini tentang sejarah singkat Pancasila. Lalu, coba sekarang kita masuk ke contoh pengamalan silanya nih. Ada 5 sila tadi yang sudah kalian sebutkan kan? Yang pertama, sila 1. Contohnya, ini. Ada lagi nggak contoh lain? Ini orang apa ini, sila 1? Coba perhatiin gambarnya. Sila pertama, orangnya ngapain nih? Ada 3 orang, ngapain ya? Itu agama lain nggak?
ngasih sesuatu ke agama lain gitu ya, Nay. Ya, berarti tentang ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun Tuhannya satu dan masing-masing agama punya Tuhan yang beda-beda, tapi kita harus menghargai umat beragama lain. Seperti itu, misalkan ada yang kena musibah, saling diberikan, atau kita mainnya nggak pilih-pilih teman, seperti itu. Coba contoh lain dari sila pertama apa? Contoh lainnya dari sila pertama apa, yo? Apa coba? Bu Tiwi tanya deh. Ranu, kedengeran nggak suaranya Bu Tiwi, Ran? Ada Ranu? Ya, Bu. Ranu, coba contoh sila pertama apa, Ran? Nih gambarnya udah ada nih, satu. Yang lain apa contohnya? Apa yuk? Coba dibantuin sama Nanda. Contoh sila pertama apa aja, Ndah? Apa, Ndah? Sila pertama ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Ketuhanan yang Maha Beribadah Esa. lah. Beribadah lah, pinter. Beribadah masing-masing ya. Sholat, sedekah, itu termasuk ke dalam contoh sila pertama. Ngasih. Tes. Ya, udah masuk suaranya tes Ran. Ya, terus apa lagi? Kalau misalkan ada tetangga kita yang berbeda agama, ada upacara keagamaannya, kita nggak boleh berisik, kayak gitu ya. Tidak mengganggu antar umat beragama. Itu sila pertama. Sila kedua, coba contohnya sebelum Bu Tiwi kasih gambar, apa? Saling menolong. Saling apa, Nay? Tolong menolong. Tolong menolong, ya betul. Saling tolong menolong, terus apa lagi? Apa contoh sila kedua? Coba Bu Tiwi tanya. Kia, contoh sila kedua apa, Ki? Contoh sila kedua, nggak tahu. Oh, panjang banget gak taunya. Sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi Naira udah contohin tolong menolong, terus apa lagi? Berdiskusi. Berdiskusi yang keempat, Ki. Coba ya, Bu Tiwi kasih contoh gambarnya nih. Nih, contoh gambarnya apa? Menjenguk. Ya, menjenguk teman yang sedang sakit itu termasuk ke dalam sila yang kedua loh. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu tadi itu hubungan kita dengan orang lain. Contoh sederhananya adalah misalkan gini, nolongin nenek-nenek nyebrang. Tuh, atau misalkan bantuin anak kecil jatuh dari sepeda. Itu termasuk ke dalam pengamalan sila yang kedua. Oh, banyak yang lupa ini, hati-hati. Ya, mau ulangan. Nanti kalau Bu Tiwi minta di ulangan sebutkan contoh sila pengamalan sila kedua, gimana? Yo, yang ketiga. Nih contohnya apa? Gambar ini. Bersatu. Bersatulah semua seperti
Dahulu itu ada lagu kayak itu tuh. Lupa ya nyanyi siapa ya. Ya, bersatu dalam keberagaman. Nggak cuma yang berbeda-beda agama aja, tapi tua, muda, terus ada yang pakai kursi roda, ada yang sehat juga, kakek-kakek, nenek-nenek, ada anak kecil, semuanya bersatu. Itu persatuan Indonesia. Ya, contohnya. Contoh yang keempat tadi yang Kia sebutin apa, Ki? Yang Muti bilang itu Catasila keempat. Sila keempat contohnya. Ya, berdiskusi. Nih ya, berdiskusi atau bermusyawarah. Di gambar ini tentang jadwal piket. Atau contoh lainnya, kalau kita 4 tahun atau 5 tahun sekali, ngapain tuh? Coblos apa? Memilih apa? Kita sebagai warga negara punya hak buat memilih apa? 5 tahun sekali. Ya, pilih presiden. Ya, pilih presiden itu juga termasuk pemilu atau pemilihan umum, itu termasuk ke dalam sila yang keempat juga. Apa Ya. ya? Pemilu lagi. Pemilu lagi nanti tahun 2022, tahun depan. Ya, Tahun 2022. presiden Wah, 2022 atau 2024 ya? aku pengen menggeser. Apa ya, 2000 berapa ya pemilihan presiden lagi? Kayaknya 2022 aja ya. Si YNTKNS. YNTKTS. Oh iya itu, biar cepet diganti. Aku pengen si Jokowi udah kelamaan di pendasarannya. Terakhir sila kelima adalah ini dia. Coba, tadi kan Bu Tiwi contoh ini adalah pemerintah, tapi pemerintahnya di sini diwakilin sama satu orang ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada Itu ngapain, Bu? bapak-bapak ngasih entah ngasih sesuatu lah ke semua anak nih, bayangin. Semua anak tangannya mengulurkan tangan minta diberikan sesuatu sama bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini ngasih semuanya nih ke tangan-tangan anak-anak ini. Berarti keadilan sosial buat seluruh anak-anak ini dapat apa yang didapetin temennya. Gitu. Misalkan mungkin dikasih uang atau dikasih makanan, wallahu alam dikasih apa sama bapak ini. Kenapa gambarnya mesti biksu sih? Iya, nyari gambar lain nggak ada, Bu Tiwi nemunya gambar ini. Malah gambar biksu. Gambar yang pertama juga. Iya kan ini ibu-ibu muslim yang ngasih ke biksu. Habis itu biksunya ngasih lagi ke anak-anak. Iya, oh iya betul. Terus biksunya ngasih lagi ke anak-anak, kan berarti dari yang muslim juga kan? Ya. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh pengamalan 5 sila. Di buku tematik ya teman-teman, di tema 1 ini ada contoh pengamalan 5 sila itu banyak banget. Ya, Bu Tiwi sebenarnya udah ngasih bahan bacaan buat teman-teman waktu pertemuan kelima tentang 5 sila ini. Bu Tiwi udah ngasih tahu halaman berapa aja yang sila 1, sila 2, sila 3, sila 4 halaman berapa aja. Sila 5-nya halaman berapa aja gitu. Jadi nanti coba teman-teman dilihat buat teman-teman belajar. Buat nanti Bu Tiwi kasih kisi-kisi nanti siang ketika kita refleksi, nanti dipelajarin kisi-kisi itu buat ulangan ya, buat ulangannya di hari Senin. Oke, coba kita perhatiin gambar berikut ini. Ini orang lagi ngapain ya? Itu preman minta duit ibu-ibu. Minta duit ibu-ibu, tapi kok premannya ada sapu juga? Lah kan nyapu, tapi ada maunya. Bantu nenek-nenek. Iya, premannya bantuin nenek-nenek. Premannya tobat. Preman tobat, ya boleh. Premannya yang jelas bantuin nenek-nenek nyapu ya, ada deh ikutan nyapu. Nih, terus yang ini? Itu orang beli bunga. Ya, orang lagi mau beli bunga ya. Orangnya pejabat ya, ibaratnya bajunya lebih rapi ya dibandingkan dengan yang jualan gitu kan. Terus yang ini dia mau kemana ini ya? Tahu, padahal pendeta loh. Beribadah. Beribadah. Ini umat ibadah. Ini tempat beribadah umat apa? Umat Hindu itu.
Hindu emangnya ini? Emang ini apa? Ini pura emangnya? Nggak tahu. Ya, Buddha, Bu. dia Tahu, Bu. Buddha kayaknya. Buddha, Gitu, Buddha ya, Buddha. bentuknya Buddha ya, karena kan gendut-gendut gimana Gendut gitu nakal. kan, gendut-gendut kayak bentuknya candi gitu, candinya candi gendut bukan candi kurus ke atas. Ya, Tapi coba. gaji si pendeta ke sono. Ya, nggak apa-apa lah. Coba, dari gambar ini, satu gambar ini, ada contoh berapa sila? Ada ibu-ibu yang nyapu sama preman, ada bapak-bapak yang beli bunga, ada ibaratnya ada pendeta tadi masuk ke tempat beribadah umat beragama lain. Ada sila berapa aja? Pengamalan sila berapa aja? Coba, sila berapa aja? Coba sebutin, ada sila berapa? 5, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sila berapa? Coba Aurel, ada sila ke berapa, Rel? Yang paling gampang dulu tuh ada tempat beribadah, berarti mencerminkan sila berapa? 1. Iya kan? Tentang sila pertama kan, Wah. orangnya datang ke tempat beribadah buat beribadah. Yang ini nih, yang satunya buat beribadah, berarti kan dia beribadah sesuai dengan kepercayaannya dia. Terus orang yang beragama lain ngapain datang ke tempat ibadah orang lain, bukan ibadahnya dia? Mau mengeksplor lebih dalam kali. Nah, mau ibaratnya dia bisa jadi ada urusan tentang mau ngasih sumbangan, atau dia mau belajar gitu kan, atau misalkan bisa jadi dia turis dari luar negeri, kayak misalkan kita turis dari Indonesia pergi ke candi atau pergi ke candi di Myanmar deh, candi emas di Myanmar kayak gitu. Nah, bisa jadi kan, kita cuma pengen belajar aja, pengen ngelihat pemandangannya, pengen ngelihat isinya apa aja, kayak gitu. Bisa. Berarti kalau kayak gitu mencerminkan sila keberapa? Selain sila pertama. Sila ketiga ya? Iya, pintar. Betul. Sila yang ketiga, ya, Persatuan Indonesia. Karena mereka kan bareng-bareng kan masuknya. Gitu, ditemenin, ibaratnya satu orang agama lain ditemenin sama satu orang agama yang dianutnya. Ya, jadi masuk sila 1, sila 3. Terus nih, ibu-ibu sama si preman, sila keberapa? 2. Kenapa sila kedua, Dina? Karena bantuin. Iya, karena bantuin, tolong menolong. Ya, terus si yang muda, yang kayak preman ini menghargai ibu-ibu yang udah tua. Jadi sini Bu, saya bantu, kayak gitu kan, tolong menolong. Ya, jadi saling tolong menolong, saling sayang menyayangi. Terakhir, bapak-bapak ini sama si ibu-ibu ini sila keberapa kira-kira? Sila berapa? Bapak-bapak ini. Tes. Iya, Ran. Kanu nggak dengar suara Bu Tiwi dari tadi ya? Ayo, sila berapa? Bapak-bapak. Kedengeran. Alhamdulillah kalau kedengeran. Tapi putus-putus ya, Ran? Oke. Iya. Sila berapa yuk teman-teman? Ngobrol sama orang lain. Sila ke? 3 bisa. Sila ketiga bisa. Persatuan Indonesia. Terus sila ke berapa lagi? Sila ke 4. Ya Ki, silakan izin ke toilet.
sila keempat ya. Jadi apa namanya kan bapak-bapaknya ngobrol sama ibu-ibunya kan termasuk ke dalam musyawarah. Ngobrol apapun itu termasuk ke dalam sila keempat lah dia. Gitu. Jadi satu gambar ini mencerminkan banyak sekali teman-teman, sama seperti kehidupan kita, mencerminkan banyak sekali sila-sila dari Pancasila. Karena dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang memang punya 5 sila dan nggak ada di seluruh dunia manapun selain Indonesia yang punya Pancasila, kita harus mentaati itu karena nggak 5 Pancasila itu berkaitan juga sama Al-Quran yang sudah teman-teman baca di sini. Ya, yang bikin kan banyak sekali orang-orang Muslim di bukunya teman-teman tuh yang membuat apa namanya Pancasila ini. Gitu. Bahkan dulunya Pancasila awalnya sila pertamanya itu apa namanya lebih khusus bukan ketuhanan Yang Maha Esa, tapi lebih khususnya adalah untuk orang Islam gitu. Tapi akhirnya diganti. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, terus di sini yang terakhir adalah kita mau cek dan recheck tugas sih sebenarnya. Oke, nih sebentar. Kalau teman-teman lihat, cek dan recheck tugasnya nanti dulu aja. Kalau teman-teman lihat di halaman 26, coba silakan buka bukunya di halaman 26. Buat Tasa sama buat Zakazaki, silakan buka yang pernah Bu Tiwi kirim tentang Pancasila. Coba buka halaman 26 sudah? Sudah ya. Nah, di bawah poin nomor 5, kan paling atas tuh poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bawahnya nomor 5 adalah Muhammad Natsir berkata, di mata seorang Muslim, perumusan Pancasila bukan sebagai satu barang asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Pancasila memang mengandung beberapa ajaran Islam, akan tetapi Pancasila itu bukan berarti Islam secara keseluruhan. Kita berkeyakinan bahwa di atas tanah dan iklim Islamlah Pancasila akan hidup subur, sebab iman kepada ketuhanan Yang Maha Esa dapat diartikan patuh dan taatnya kita kepada Allah. Hal ini termasuk dapat menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada agama lain, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Coba baca bareng-bareng. Apa? Al-Kafirun ayat 6-nya? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi saling menghormati antara umat beragama itu memang sudah diperintahkan oleh Al-Quran gitu ya, oleh Allah. Jadi saling menghormati, saling bermusyawarah itu juga ada ayat Qurannya, saling mengasihi terhadap sesama juga ada ayat Al-Qurannya, semuanya. 5 komponen Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 itu semuanya ada di dalam Al-Quran berkaitannya. Jadi kita sebagai umat Muslim, kita harus mencontohkan nih pengamalan-pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu buat hari ini Pancasilanya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini tentang Pancasila, teman-teman? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, hari ini nanti siang Bu Tiwi akan kasih tugas teman-teman yang belum selesai. Nih ya, tentang mencari ide pokok dan kalimat utama, nanti akan Bu Tiwi list siapa aja yang belum selesai. Terus peta ASEAN, jangan lupa hari Senin dikumpulkan. Mind mapping Pancasila juga tadi banyak yang belum. Bu Tiwi sudah checklist dan silang yang belum siapa aja. Di sini ada. Sama yang terakhir adalah laporan kegiatan perjalanan yang kemarin tuh mau ke satu negara ASEAN, silakan dibuat di hari Senin juga dikumpulkannya. Ya,
Jadi di hari Senin ada 2 ya yang dikumpulkan, peta ASEAN sama laporan kegiatan perjalanan di Google Classroom. Karena nanti setelah itu kita akan, bukan setelah itu sih, di hari Senin juga kita akan ulangan tema 1, terus di hari Selasa atau di hari Rabu kita akan masuk ke tema 4. Ya, bukan tema 2, tapi kita akan loncat ke tema 4 ya. Karena berkaitan materinya sama tema 4. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jam 8.39, subhanallah. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita dengan let's say hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat teman-teman. Di sini aja ya, karena nanti Bu Heni akan masuk. Istirahat dulu, silakan.